Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan senantiasa menyediakan berkat dalam hidup kita. Dan khususnya sebagai orang percaya, selain Tuhan menyediakan berkat jasmania dalam hidup kita yang dapat kita nikmati, tapi ada berkat yang lebih besar daripada itu, yaitu berkat rohani, yang memberikan kita sukacita, memberikan kita hidup bermakna, dan juga memberikan kita hidup penuh pengharapan. Bukankah itu hal yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita tahu bahwa setiap manusia itu unik adanya. Tidak ada orang yang sama di dunia ini. Pada umumnya, masing-masing kita ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Tapi saudara, tahukah saudara bahwa kita sebagai orang percaya juga adalah unik di mata Tuhan? Karena Alkitab mengatakan bahwa orang percaya itu dikuduskan bagi Tuhan. Kata dikuduskan bisa berarti supaya menjadi kudus. Tapi bisa berarti dipisahkan bagi Tuhan. Dalam arti sebagai orang percaya, meskipun kita penuh cacat celah, tetapi di dalam Kristus kita menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan melakukan itu karena anugerahnya. Dan Tuhan punya maksud. Mengapa sebagai orang percaya kita begitu unik di mata Tuhan? Karena Tuhan ingin menjadikan kita berkat bagi dunia ini. Yaitu berkat kabar baik. Berkat keselamatan di dalam Yesus Kristus bagi dunia ini. Yang tidak dapat diberikan oleh siapapun. Kecuali karena kasih karunia Tuhan. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran 31. Ayat 12 sampai dengan 18. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari sabatku harus kau pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7, haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh. Hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Dan pada hari yang ke-7, ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca adalah perintah Tuhan agar umat Allah, yaitu bangsa Israel, memelihara hari Sabat. Karena mereka adalah umat Tuhan. Mereka harus menguduskan hari Sabat bagi Tuhan. Dan ketika mereka melakukannya, mereka sedang mewartakan bahwa mereka adalah umat Allah. Umat yang kudus, yang berbeda dengan dunia ini. Sehingga dunia ini boleh melihat mereka dan mereka boleh mengenal siapakah Allah itu. Itulah panggilan bagi umat Tuhan, bangsa Israel. Supaya mereka tidak melakukan pekerjaannya. Tapi pada hari Sabat, mereka menguduskannya bagi Tuhan. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama-tama, dari bagian firman Tuhan ini, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ibadah orang percaya itu adalah merayakan akan karya Tuhan yang sangat besar, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang memberikan hidup yang baru. Di dalam ayat 13 dikatakan, katakanlah kepada orang Israel demikian.
Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Saudara, hari Sabat adalah hari yang penting bagi umat Allah bangsa Israel. Karena Allah ada perjanjian dengan mereka. Mereka adalah umat Tuhan dan Tuhan adalah Allah mereka. Sehingga mereka harus menguduskan hari Sabat. Harus merayakan hari Sabat. Karena itu menjadi peringatan perjanjian antara Tuhan dengan mereka. Di mana mereka menjadi umat Allah dan Tuhan menjadi Allahnya. Saudara, ini menjadi sebuah gambaran bagi kita ketika Allah menggenapi seluruh nubuat tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana kita sebagai orang percaya, kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah orang percaya merupakan peringatan akan karya Tuhan yang maha besar, yaitu dengan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Dia mati ke salib, bangkit pada hari ketiga, dan hidup selama-lamanya. Dan disitulah orang percaya beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu. Dia sedang merayakan akan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga melalui ibadah orang percaya, dunia boleh mendengar warta akan karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan melalui kematian dan kebangkitannya. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita sedang merayakan karya Kristus yang memberikan kita hidup yang baru, di mana kita menjadi umat Tuhan dan Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Dan disitulah saudara-saudara, kita menjadi unik di dunia ini melalui kesaksian kehidupan orang percaya ketika beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan kegembiraan, dengan antusiasme, karena kita sedang mengalami anugerah Tuhan, boleh mewartakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus bagi dunia ini. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa orang percaya harus hidup di dalam persekutuan dengan Kristus, agar kehidupannya selalu mengalami kelimpahan secara rohani. Itu dikatakan ayat 14. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu pastilah dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Saudara, pada hari Sabat, umat Tuhan bangsa Israel tidak boleh bekerja. Mereka bekerja dari hari pertama sampai hari ke-6. Namun hari ke-7 mereka harus berhenti dari pekerjaannya. Untuk apa? Yaitu mereka mengkuduskan hari itu bagi Tuhan. Mereka bersekutu dengan Allah, beribadah dengan Allah, menyadari Allah mengasihinya, mengutamakan Dia, dan menyadari bahwa kelimpahan hidup bukan berdasarkan pekerjaan mereka, tetapi berdasarkan kasih karunia Tuhan bagi mereka. Saudara, ini sebuah gambaran bagi kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, kita sebagai orang-orang percaya dikuduskan supaya kita boleh bersekutu dengan anaknya Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan dengan Dia, kita mengalami kelimpahan hidup itu. Saudara, saudara, janganlah persekutuan kita dengan Kristus sangat terganggu oleh kesibukan kita, oleh pekerjaan-pekerjaan kita, sehingga kita mengabaikan persekutuan itu dengan Dia. Kita lebih banyak menyediakan waktu dalam pekerjaan kita. Memang itu tidak salah. Tetapi kita tidak akan mengalami kelimpahan hidup hanya melalui pekerjaan kita. Tetapi melalui persekutuan kita dengan Kristus. Melalui pekerjaan yang Kristus kerjakan dalam hidup kita. Dan Dialah menjadi Sabat bagi jiwa kita. Karena Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Sehingga ketika kita datang kepada Dia, kita mengalami Sabat dalam jiwa kita, yaitu perhentian. Dan perhentian itu adalah kelimpahan makna hidup yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh sebab itu, saudara,
Mari kita senantiasa menggunakan waktu kita. Mengambil waktu untuk bisa bersekutu dengan Dia. Bisa beribadah kepada Dia. Karena disitulah nilai hidup kita. Yang ketiga, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa orang percaya memiliki perjanjian kekal di dalam Kristus. Sehingga apapun yang dikerjakan orang percaya, hendaklah orang percaya melakukannya bagi Dia. Saudara sedang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat 16 dikatakan, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Saudara, mengapa orang Israel harus melakukan Sabat? Karena mereka ada perjanjian kekal dengan Allah. Ini sebuah gambaran bagi kita sebagai orang percaya. Saudara dan saya, di dalam darah Yesus Kristus, saudara ada perjanjian kekal antara Allah dengan kita. Dengan kesadaran itu, dengan perjanjian itu, maka kita harus didorong. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tutur kata apapun yang kita katakan, kita lakukan untuk Dia. Karena itulah makna Sabat. Ketika bangsa Israel melakukan Sabat, mereka melakukan bagi Tuhan. Dan Yesus Kristus, Dia adalah Sabat bagi jiwa kita. Setiap hari kita mengalami Dia, damai sejahtera Dia. Oleh karena itu setiap hari, di dalam apa yang kita kerjakan, kita ada perjanjian kekal dengan Allah. Dan kita adalah milik Allah. Oleh karena itu, apapun yang saudara kerjakan, kerjakanlah bagi Dia. Ketika engkau dan saya mengerjakan bagi Dia, engkau sedang mengasihi Dia dan sedang memuliakan namanya. Dan biarlah banyak orang boleh melihat kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi Engkau meteraikan dalam hati kami. Sehingga kami sungguh-sungguh ya Tuhan mengalami apa yang Tuhan katakan dari firman-Mu. Yaitu kami boleh mewartakan kabar baik itu melalui ibadah kami, melalui kehidupan kami. Dan kami boleh mengalami Kristus yang adalah sahabat bagi jiwa kami. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami sadar bahwa kelimpahan hidup bukan karena semata-mata pekerjaan yang kami lakukan. Tetapi karena pekerjaan Allah di dalam Kristus yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ketika kami bersekutu dengan Engkau, ketika kami dekat dengan Engkau, ketika kami tunduk di dalam kehendak Tuhan, kami mengalami kelimpahan kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan, meteraikan firman-Mu, biarlah menjadi ingatan bagi kami. Kelimpahan hidup hanya ada di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.